Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Diatur Asmi, mahasiswa keperawatan. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai kontrasepsi atau alat KB. Tujuan edukasi ini adalah agar dapat memahami dari pengertian, jenis, manfaat, efek samping, cara penggunaan, dan pentingnya memilih kontrasepsi yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari kontrasepsi itu? Kontrasepsi adalah alat, obat, atau metode yang digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Penggunaan kontrasepsi ini membantu pasangan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan dari kontrasepsi adalah menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu dan anak, mendukung program keluarga berencana. Kontrasepsi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hormonal, non-hormonal, dan alami. Kontrasepsi hormonal, kontrasepsi yang menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan dengan menghambat pelepasan sel telur. Contohnya ada pil KB. Pil KB ini diminum setiap hari untuk mencegah kehamilan. Yang kedua ada suntik KB. Suntik KB diberikan setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Yang ketiga ada implan atau susuk KB. Implan dipasang di bawah kulit lengan dan dapat digunakan selama beberapa tahun. Kelebihannya yaitu efektif, praktis digunakan, dan juga kekurangannya menstruasi tidak teratur, berat badan meningkat, mual, atau sakit kepala. Selanjutnya, kita akan membahas kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal ini tidak menggunakan hormon dan bekerja dengan mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Contohnya, ada yang pertama IUD atau spiral. IUD ini dipasang di dalam rahim untuk mencegah pembuahan. Yang kedua, ada kondom. Kondom ini digunakan sebelum hubungan seksual dan membantu mencegah infeksi menular seksual. Yang ketiga ada kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap ini adalah metode kontrasepsi permanen untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi mantap ini terdiri dari tubektomi dan vasektomi. Tubektomi yaitu metode pada wanita dengan cara memotong atau mengikat saluran toba Fallopi agar sel telur tidak bertemu sperma. Dan vasektomi adalah metode pada pria dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma agar sperma tidak keluar saat ejakulasi. Kelebihannya tidak memengaruhi hormon tubuh. Kondom membantu mencegah infeksi menular seksual. Kekurangannya yaitu harus gunakan dengan benar, bisa terasa kurang nyaman. Selanjutnya, kita akan membahas kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami dilakukan tanpa alat atau hormon dan membutuhkan kedisiplinan pengguna. Contohnya yang pertama metode kalender, dilakukan dengan menghitung masa subur wanita. Yang kedua ada senggama terputus, dilakukan dengan mengeluarkan penis sebelum ejakulasi. Yang ketiga, amenorea laktasi dilakukan dengan menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kekurangannya yaitu resiko kegagalan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas efektivitas dari kontrasepsi. Efektivitas kontrasepsi ini kemampuan alat kontrasepsi dalam mencegah kehamilan. Kontrasepsi yang efektif itu ada implan, IUD, suntik KB. Dan efektif yang lebih rendah itu ada metode kalender dan senggama terputus. Kontrasepsi juga mempunyai keuntungan. Nah, penggunaan kontrasepsi membantu menjaga kesehatan ibu dan membantu perencanaan keluarga. Keuntungannya yaitu mengatur jarak kehamilan, mengurangi resiko kehamilan terlalu dekat, membantu perencanaan keluarga berencana. Efek samping dari kontrasepsi, setiap alat kontrasepsi memiliki efek samping yang berbeda-beda pada setiap orang. Efek sampingnya bisa yang pertama menstruasi tidak teratur, berat badan meningkat, sakit kepala, mual ringan.
Jika efek samping berat, segera konsultasi ke tenaga kesehatan. Cara kerja kontrasepsi. Kontrasepsi itu bekerja dengan cara mencegah terjadinya pembuahan. Cara kerjanya yaitu menghambat pelepasan sel telur, mengentalkan lendir serviks, menghalangi sperma masuk ke rahim. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi. Kontraindikasi digunakan untuk pasangan usia subur yang ingin menunda dan mengatur kehamilan. Tidak dianjurkan pada wanita hamil, perdarahan yang belum diketahui penyebabnya, penyakit hati berat, dan hipertensi tidak terkontrol. Cara penggunaan kontrasepsi yaitu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Contohnya, ada pil KB diminum setiap hari, suntik KB setiap 1 atau 3 bulan, kondom digunakan sebelum hubungan seksual, dan implan dipasang oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tanda bahayanya. Tanda bahaya ini bisa yang pertama perdarahan hebat, nyeri berat, sesak nafas, sakit kepala berat, dan bila mengalami hal tersebut bisa segera ke fasilitas kesehatan untuk konsultasi. Sekian dari saya pembahasan mengenai kontrasepsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.